melaporkan dari studio baru Tema Indonesia. Mau denger curhat kita dulu gak, Ji? Jadi gini nih, Ji. Bentar ya, Ji, nih sama Danu ditambahin susah. Inilah bintang tamu kita hari ini, salah satu founder stand up Indo yang sekarang sudah mulai vakum dari dunia stand up komedi. Ini dia, Rian. Hai. Inilah bintang tamu kita, salah satu founder stand up Indo yang sekarang sudah mulai vakum dari dunia stand up komedi. Inilah dia, Rian Adriandi. Halo, Rian. Terima kasih ya Bang Rian ya. Waduh. Udah mau mampir ini. Ya ampun Bang, berapa lama akhirnya kita baru ketemu lagi ya sama Bang Rian ya? Ini acara apa maksudnya? Juara 1 3 season suci yang berbeda. Gimana sih? Wah iya baru sadar. Iya. Ini adalah orang pertama juara 1. Juara 1 di suci nih Bang Rian, adik-adik. Habis itu kan dilanjutin lu season 5. Gue season 5. 6 kan? Iya. Bang, tapi ini trivia. Ini gosip-gosip beredar. Bener nggak? Kemarin itu katanya ikut kompetisi stand up gara-gara cuman mau ngambil prestasi sekolah untuk sekolahnya. Bener nggak sih itu? Ya 80% bener, 20% nggak bener. Nah, bingung kan lu? Nah, Lah, gimana nih? lebih banyak bener dong. Lebih banyak bener. Enggak, maksudnya awalnya sempat tertarik, tapi kemudian pas lagi dijalanin, oh ini bisa manfaat nih buat gua daftar beasiswa gitu. Jadi gua, karena kesempatannya terbuka kan. Iya. Jadi gua pakai itu sebagai apa ya, ngebantu secara non akademis gitu. Iya. Oh bukan kan gosip yang beredar cuman gara-gara aku mau beasiswa, kayaknya ini Ikut ini deh biar dapat ini betul, nasional. karena kebuka jalannya gitu. Jadi kan kalau daftar beasiswa tuh bukan hanya nilai sekolah doang kan. Iya. Perlu ada pengalaman berorganisasi, pengalaman sosial gitu-gitu ya. Ini kayaknya jalannya tuh lewat sini gitu. Tapi abang juga emang suka stand up sebelumnya? Suka sebagai penikmat doang gitu. Oh. Praktek belum pernah gitu maksudnya. Praktek belum pernah. Tapi gue tahu, gue nonton stand up-nya Regi Hasibuan di YouTube. Iya. Habis itu kalau lokal cuma pernah lihat dia, almarhum Taufik Safalas pernah lihat. Habis itu Bang Iwel. Iya. Sama baru terakhir Panji kan. Dulu belum kenal Panji, cuman ngelihat dia suka bikin konser kan dulu, bikin konser tapi dia nyelip stand up gitu. Abang nonton Regi, nonton Panji kan abang founder kan? Iya, ini gimana sih cerita ceritanya founder kalian ini gimana sih ceritanya? Kok bisa ada komik lebih dulu lagi nih ada Regi? Kita udah dengar, Panji udah dengar ceritanya, Iya. Ernest sudah dengar ceritanya, Radit udah dengar, Kang Isman masih dari cerita rakyat gitu kayak dari warga-warga gitu ya, masih legenda karena benar-benar misterius Kang Isman kan. Iya. Enggak, dulu ceritanya Kang Isman tuh ditendang terus jadi tangkuban gitu. Tangkuban Isman jadi gunung enggak? Betul. Padahal katanya itu dia raja sebenarnya kan, King Asmin apa kalau nggak salah, Kang Isman King Asmin. Iya. Isman tuh nama superhero ya, Isman gitu. Isman, manusia adalah dia. Manusia is, jadi dia selalu memberikan. Tenaganya matahari. Iya. Oh, kok matahari? Suryamen. Isman Suryamen. Makanya kan sarjana hukum kan. Apa tuh? Esa jadi HS itu biar nggak ketahuan orang lain. Oh, HS itu SH sebenarnya. Iya, betul. Kalau tadi cerita apa? Cerita founder. Iya, founder. Ini Panjang nih. nggak, tapi yang kita singkatnya aja. Kenapa lu ada di situ tuh? Jadi awalnya cuma main Twitter. Awalnya main Twitter. Abis itu kan gue kan ilustrator ya, tukang gambar. Pertamanya tuh kenal justru nggak ada sama Panji, nggak ada sama Radit. Gue kenal ada satu orang namanya Dio. Dio ini adalah komikusnya Raditya Dika. Raditya Dika dulu pernah bikin novel Kambing Jantannya dijadiin komik. Oh, kalau pernah ingat ya. Iya, tahu. Terus gue follow tuh di Twitter karena menurut gue gambarnya lucu dan ternyata orangnya juga lucu. Udahlah kenalan. Gue awalnya kenalan sama si Dio ini doang gitu. Nanti lucunya adalah ini kalau terakhir ntar bahas program gua yang buat anak-anak. Sekarang si Dio ini jadi sutradaranya. Hah? Ya, begini kan. Nah, tapi ntar itu Iya. kenalan sama dia, terus tiba-tiba si Panji mau bikin komik Hanoman. Dia mau bikin komik bikin Hanoman. Iya. Mereka kan duluan kenal tuh Panji sama Radit di acara-acara politik gitu kan, provokatif, proaktif. Terus si Panji nanya ke Radit, lu kenal komikus nggak? Gue mau bikin komik gitu. Radit merekomendasikan si Dio. Dio bilang ke Panji, gue baru kenalan nih sama anak namanya Rian gitu. Boleh nggak gue ajak dia gitu. Akhirnya jadi gue awalnya tuh gue tuh komikusnya Panji awalnya. Gitu. Oh, ini baru dengar cerita ini aku nih. Iya. Habis itu apa namanya? Terus Panji follow aku. Oke. Nah, pada tadi gue jadi aku ya, jadi sopan banget ya.
Ya udah, follow gue kan. Habis itu tiba-tiba di sebuah acara dia bilang, gue lihat-lihat tweet lu lucu ya gitu kata Panji gitu. Terus dia bilang, gue nih lagi di kontak sama sebuah TV katanya. Sebut nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa. Gue di kontak nih sama Kompas TV. Kompas TV pengen bikin stand up comedy show pencarian bakat gitulah, kayak idol-idol tapi nyari stand up comedy gitu. Lo mau ikut nggak audisi gitu? Ditawarin gitu. Ditawarin audisi. Ya udah deh gitu. Karena kebetulan gue udah beres kuliah tapi masih nunggu buat nunggu buat skripsi. Jadi udah nggak ada kelas. Kayak nganggur kosong gitu loh. Ya udahlah gue ikut aja audisi gitu. Audisi segala macem. Di audisi gue nge-search nih. Dulu Twitter tuh bisa nge-search, sama sekarang masih sih nge-search hashtag kan. Gue nulis aja tuh gitu, audisi Suci Kompas TV. Tweet paling atas ada tulisan namanya Ernest Prakasa. Gue belum kenal tuh. Belum tahu Ernest. Cuman gue lihat nih di Twitter lagi ngantri nih buat audisi Suci Kompas TV. Gue lihat hashtagnya. Gue lihat profile picture-nya. Gue cari orangnya. Anjir ada gitu. Terus gue reply. Gue juga nih lagi audisi gitu. Terus dia ngebuka tab mention-nya. Ngebuka mention, ngebuka profile picture gue. Sampai sekarang gue nggak akan lupa adegannya. Jadi Ernest lari gitu terus gini, bawa HP, nyamain profile picture sama muka gue. Masa gitu sih? Sumpah, awkward banget ya itu ya. Kayak, lu Adrian dia? Iya. Ernest Prakasa ya? Iya. Kenalan di situ, Ternyata alhamdulillah dua-duanya dapat golden ticket kan. Dua-duanya golden ticket. Abis itu ya udah dia bilang gini, di Kemang tuh ada Comedy Cafe yang sudah almarhum itu ya. Iya, betul. Terus katanya, gue besok mau open mic nih, lu mau ikutan nggak? Untuk mengasah, untuk audisi. Berarti sebelum udah golden ticket, tapi dia pengen ngasah lagi buat show-nya. Buat show-nya gitu kan. Ya udah deh gitu, gue bilang. Terus si gua ngajak Panji. Gue bilang gue ngajak Panji, Ernest mau bikin open mic, gue ngajak Panji ngajak Radit, Ernest ngajak Isman. Bang Radit temenan sama Isman? Ernest udah kenal, Ernest apa, gue lupa deh, ntar lu pastiin aja lah. Pokoknya saling ajak gitulah, saling ajak. Ernest nge-tweet, gue nge-tweet, di retweet Panji, Radit nge-tweet, pokoknya 13 Juli 2011 kita semua ke Comedy Cafe Kemang ya, kita mau open mic gitu. Nah terus udah pas dari situ membludak kan, nonton sampai luar-luar gitu. Rame bang, itu rame banget. Berarti udah banyak yang tahu ya open mic gitu-gitu ya? Ya maksud enggak, mungkin karena Radit bawa masa, Panji bawa masa gitu kan. Dan pada saat itu berbarengan Sucinya baru mau tayang di ini kan, akhirnya kalau ingat produser kita Mamijo datang untuk melihat animonya gitu. Jadi berbarengan sebenarnya. Jadi ketika selesai itu terus Ernest bawa handycam. Direkam tuh penampilan malam itu ada gua, ada Panji, ada Radit, Kang Isman, ada Asep Suwaji. Pokoknya ada deh semuanya di Stand Up Night 1 tuh di YouTube gitu. Rame, terus kita seneng banget, ternyata animonya segininya. Animonya segininya. Selesai itu pada pulang semua, kita nongkrong berlima gitu kayak di meja gitu. Terus itu kayak, yang foto legend itu kan? Nah, itu foto anniversary itu. Lo ngeliat foto yang ini ya, yang mejanya rendah ya? Iya. Ya ini di Comedy Cafe itu gitu, di luarnya gitu ada kayak tempat Indomie gitulah. Kita duduk di situ. Terus kayak, jadiin aja apa nih ya, komunitas gitu. Radit yang paling skeptis, emang ada yang mau nonton? Kok lu itu barusan rame gitu. Terus kayak, ya udah akhirnya Ernest bikin, ya udah namanya cuman stand up comedy Indonesia. Stand up Indo aja gitu. Udah terus akhirnya kan bikin Twitter, bikin apa, baru pelan-pelan bikin Soon, Stand Up Night, baru ada yang nanya ke Panji, bang kalau saya bikin di kota saya boleh nggak? Ya boleh gitu. Baru menjamur tuh satu barulah lahir elu. Box ya. Perjalanan guys. Untungnya foundernya tuh abang-abangnya tuh yang memang apa namanya, pemilihan namanya juga keren lah, Stand Up Indo, simple gitu. Mungkin kalau kita Indonesia bersuara gitu. Indonesia melawan begitu mungkin. Berdiri melawak. Berdiri melawak Medan gitu misalnya. Iya, atau jadi Stand Up Indo ya. Jangan hati-hati. Udah nama Stand Up Indo aja. Iya, udah Stand Up Indo aja bagus tuh. Berarti lu berarti ya bang, maksudnya bener-bener nggak ada belajar dari apa ya, misalnya dari teman, bener dari nonton, sense gimana sih? Jadi kayak penggabungan lah menurut gua, berkah Tuhan ya, gimana ya, penggabungan antara emang gua kalau dulu
nontonnya tuh tahunya kalau yang luar tuh cuma 2, cuman tahu Ellen DeGeneres sama Chris Rock. Oke. Tahu itu gitu. Ya, ya. Jim Carrey tahu sama Robin Williams tahu, tapi kan Jim Carrey sama Robin Williams lebih banyak main di film kan. Jadi baru taunya belakangan ternyata mereka stand up juga comedy. Gitu. Walaupun mereka lebih banyak act out gitu kan dibandingkan Chris Rock sama Ellen. Tapi Radit tuh ternyata kan dia dulu kuliah di Australia. Ya. Ternyata dia pernah ngambil mata kuliah penulisan komedi. Penulisan komedi. Ada mata kuliahnya ya? Iya. Gua lupa penulisan komedi atau komedi improv apa pokoknya sesuatu yang dia belajar humor lah gitu. Makanya dia nulis buku novel-novelnya itu rapi banget karena dia paham banget gitu. Dan dia juga pernah cerita sama gue, dia sangat ngefans sama almarhum Hilman Hariwijaya yang bikin Lupus. Oh iya. Jadi dia kalau dia tuh punya banyak banget novel Lupus, terus Lupus itu setiap dia baca dia tahu itu punchline digaris bawahin pakai bolpen sama Radit. Jadi dia tahu gitu, ternyata biasanya LPM, satu paragraf tuh harus ada berapa punchline gitu biar orang bacanya tuh nggak bosen. Nah terus abis itu kan sama Mas Indra Yudhistira, Kompas TV kan dibikinin karantina, sama kan lo karantina kan. Karantina. Ya gue belajar di situ juga, belajarnya dari ilmunya Radit sebenarnya. Jadi gue nggak tahu ya waktu karantina gimana, tapi waktu kalau kita tuh Radit ngajarin teori, habis itu Panji ngajarin public speaking, tapi sambil nonton komika luar terus di pause terus kayak nah ini nih dijelasin. Iya, nah gitu. ini contoh rule of three nih. Nah ini contoh callback nih. Nah ini contoh apa gitu. Jadi yang tadinya gue punya sense gitu ya, tapi kan berantakan. Tapi gue tahu apa yang lucu apa yang enggak. Pasti kan kita gitu kan. Iya. Kadang ketika kita melihat sesuatu terus kita ketawa kan, anjir ternyata buat gue itu lucu ya. Atau kadang-kadang kita lagi ngobrol, kita ngeluarin apa, teman kita ketawa, ternyata gue punya itu ya. Gue punya timing ya. Itu tuh timing itu. Kadang muncul di sini kan, anjir ternyata gue punya timing nih buat ngomentarin sesuatu gitu. Nah, terus ya pas udah dikasih tahu kayak gitu-gitu baru lebih ngeliat sendiri, tulisan sendiri kan. Oh, ini kelamaan nih setup gua nih. Jadi gitu. biar lebih rapi. Iya, biar lebih rapi aja gitu sih. Nah, kalau untuk timingnya gitu kan belajarnya dari jam terbang tuh, Bang. Dari sering manggung, dari sering open mic. Kalau Bang Rian waktu itu gimana, Bang? Kalau gua ya mungkin dibantu sama Suci juga kan tuh tiap minggu kan karantina terus open mic, taping gitu kan. Jadi ya mungkin di situ ya. Lu tahu gak? Masih kecap kan lu sama dunia stand up sekarang? Ini masih ngikutin? Iya, asin. Oh, asin. Tapi ini yang lu harapin gak sih, Bang? Enggak lah, ini di luar dugaan gua lah. Gua kemarin gila, gua tuh ngelihat stand up fest. Dari sebenarnya bukan dari yang kemarin doang, dari tahun 2013 itu gua kaget aja gitu karena gua kira sempet tuh dulu ini akan bakal jadi tren doang gitu ya. Bentar doang nih ya. Bentar doang. Atau misalnya kita akan keterbatasan referensi misal atau segala macam. Enggak lah, nggak di bayangan gue ini. Maksudnya komika punya acara sendiri, nge-host award, main film, komedi konsultan buat skrip. Punya PH, punya PH. Kagak pernah dibayangin, ditangkap polisi. Apa nggak pernah benar ditangkap polisi. Maksudnya ditangkap polisi tapi media rame gitu kan. Iya. Ada banyak juga yang ditangkap polisi cuma ditilang gitu banyak. Iya, banyak gitu. Banyak juga. Iya. Kita main game dulu yuk, main game. Ayo, main game. Iya, kita main games Bang biar kayak talk show pada umumnya. Talk show. Ngepick gitu dia kalau secara ini kan. Iya. Oke, nama gamenya Tell Me Why. Tell me why. Sensor lah. Tell me why. Pemain yang akan mengambil kertas di dalam fishbowl yang berisikan pertanyaan mengenai dunia stand up. Tugas pemain adalah menjawab. Siapa nih? Kita bertiga. Tugas pemain adalah menjawab pertanyaan tersebut dan menyatakan alasannya. Oke, sikat. Bang Rian dulu aja deh. Bang Rian dulu. Enggak. Bukan yang gede dong yang kecil. Kertas. Melucui. Enggak apa-apa Bang, sekarang pada begitu jadi duitnya kita. Ini buka. Diundang lapor Pak juga nih lama-lama. Ya Allah, gini amat pertanyaannya. Apaan Bang? Di antara banyaknya komika di Indo, sebutkan siapa komika yang lu nggak mau banget tampil satu panggung sama dia. Ya Allah, lu emang pengen bikin perpecahan lu. Adu domba nih. Iya, adu domba emang dari kemarin Bang itu. Yang gua nggak mau banget tampil satu panggung sama dia. Oke, Gua tahu. Alasannya iya. Gua tahu. Ridwan Remin. Kenapa, Bang? Nah, karena gue pengennya nonton. Oh, lu suka banget ya sama Ridwan Remin ya? Suka gue. Kemarin bagus banget sih dia penulisannya tuh rapi banget. Nggak usah deg-degan kan deg-degan nggak bisa nikmati ya. Iya. Nonton. Iya. Iya. Karena kalau sepanggung juga ntar gue lebih lucu gitu kayak. Bener juga. Oh enggak lah. Iya bener. Remin, I love you bro. Bener. Gak apa-apa. Rian Adriani ngomong gitu valid. Gak apa-apa. Valid. Gue sih setuju. Iya, soalnya aneh banget kemarin gue diundang ke kontennya Rio Dumatubun. Oh, Rio Dumatubun. Terus gue bilang gue suka sama beatnya Remin. Terus Reminnya komen di YouTube lah, beat itu terinspirasi dari Bang Rian, ya udah muter aja gitu.
Nih ya jawabannya, lu gagal mengadu domba. Tidak bisa. Kita komunitas, solid. Kita ini komunitas, bukan ini kita bro. Kita komunitas bukan paguyuban, bukan paguyuban. Lagi. Iya. Siapa gua lagi? Ya. Gua dulu ya. Ya. Ini satu-satu kali kan? Oke. Di antara para founder Stand Up Indo, siapa yang paling kamu nggak suka? Ya Allah. Pertanyaannya. Gimana cara jawabnya ini? Founder cuma 5 orang. Yang paling nggak suka karena apa nih? Bilang aja gua, kan ada gua sekarang nih, jadi gua nggak apa-apa gua izinin. Ya nggak bisa bang, nggak bisa gitu. Soalnya pasti suka kita. Iya. Panji aja Panji. Oh iya Bang Panji. Karena dia meninggalkan Indonesia. Karena dia menimbulkan fitnah yang besar terhadap gua bang. Apa? Orang ketemu gua nyuruh gua marah-marah mulu sampai sekarang. Gara-gara dia gua Gara-gara lu ikut turnya dia kan? Turnya dia, iya. Marah-marah di luar negeri. Iya di luar negeri. Orang ketemu gua jadi nanyain kursi. Betul. Sampai orang Informa kemarin nanyain, Bang jadi beli kursi. Lu masih aja bercandaan begitu. Kagak bang beneran ini mas saya nawarin. Ini aku ambil ya. Di antara para founder stand up. Bentar, ini airnya bisa diminum kan? Bisa. Taunya prop doang. Asli bang. Di antara para founder stand up Indonesia siapa yang paling nggak berkontribusi? Udah gila kali lu ya. Gila kali ini bener nih orang-orang nih ya, asli dah. Udah gila kali nih. Enggak. Tapi Ya, jawabannya gua. Apaan? Jawabannya gua yang nggak paling berkontribusi. Tapi lu bikin untuk suci, hidup-hidup juara kita. suci, iya. Tapi gua nggak bikin manajemen, nggak ngajak kalian main film, nggak ngajak kalian main werewolf. Lu Kang nggak ngajak Isman kalian juga. tur. Ya udah Isman deh. Iya dah. Dari kata founder yang lain Kang Isman. Langsung berubah. Ya udah Kang Isman deh. Lagi. Satu lagi. Bang. Ya Allah satu putaran lagi nih. Dibikin terpecah belah nih. Di antara banyaknya komika di Indo, siapa yang jokesnya paling ngelawan dan ngeyel? Ngelawan. Indra ngeyel. Indra jegel. Kenapa sih paling ngelawan? Paling ini mencoba kontroversi gitu Kali ya? ya. Oh, yang Di paling antara banyaknya komika di Indo, siapa yang jokesnya paling ngelawan? Siapa ya? siapa? Yang kontroversi gitu atau mungkin yang Di otakku sih udah ada satu nama. iya, harusnya sih tahu. Masa nggak tahu? Emang nggak mau nyenggol aja kamu kali ya bang ya? Iya kali ya. Ya, apa ya? Iya. Ini aja sebut nama-nama komik yang daerah mereka nggak tahu aja. Oh ya, Herman Cangkul. Herman Cangkul Itu ada. terlalu kontroversi guys. Kontroversi. Dia open mic doang sih waktu itu, tapi ada penonton yang tersinggung sama dia. Karena materinya bikin dia segera mau dikubur. Iya, Nyampur tanah. Benar, serem banget itu dia. Serem katanya. banget. Bisa ngomongin itu ya si Herman Cangkul itu serem banget. Herman Cangkul. Ini Indonesia bro, nggak bisa Dia ini kita kan ngomongin. juara street comedy kan? Iya, street comedy. Street comedy di tanah. Bener-bener di jalanan. street. Jadi dia ada orang di jalanan, ada booth gitu. Jadi stand up ya. Ini berarti adalah bentuk sarkas yang kita nggak tahu. Ngomongin street tapi tanah itu kan daerah-daerah yang belum teraspal jalannya. Satir banget ya gue ya. Satir banget. Gila. Di antara banyaknya komika di Indo, siapa komika yang selalu dipuja-puja padahal materinya biasa aja? Ya Allah. Kayaknya siapa ya? Materinya biasa aja tapi selalu dipuja-puja. Uus, karena Uus biasa aja. Ya. Ya dah aman. Bang Uus karena materinya biasa aja. Uus biasa aja. Dah. Aman. Makasih ya Bang Rian ya. Founder masih menyelamati. Mendingan bikin kreatifnya lu pecat deh. Iya, kayaknya iya nih. Harus ini. Gak usah dipecat. Nanti beres ini cekek aja cekek. Iya. Jadi tetap kerja tapi dicekek gitu. Kalau Bang Rian mah aman ya. Kalau kita kan masih kerja di stand up aja, masih berhubungan dengan komik-komik. Doi kan bohong. Main film kan? Iya main film. Iya sih, tapi main filmnya sama-sama komik juga Sama-sama jadi. komik, komedi konsultannya komik. Terus kita kagak dikasih yang lucu gimana? Jadi serius peran kita. Tapi nih Bang, maksudnya setelah berapa tahun berarti lu kuliah? Kan misalnya juara suci, sempat di Indonesia main malam minggu Miko, abis itu kan beasiswa di tahun 2015. 2015 sekolah animasi. Apa sih Bang? SAA, Sekolah Animasi Amerika. Enggak. Gelarnya. Gelarnya apa berarti? Kalau apa MFA, Master of Fine Art. Oh, Mas. Berarti S2 Bang itu kan ya? S2. Oh. Belajar animasi di Institut Teknologi Rochester. ITS. ITR. ITR. Namanya Rochester Institute of Technology, tapi Berapa tahun Bang itu kuliah Bang? 3,5. Nah berarti sekarang ini adalah goals yang lu
udah capai belum sih menurut lu? Dia bikin ini kan kemarin animasi Jumbo ya lagi bikin. Tapi yang menang Piala Citra apaan, Bang? Yang menang Piala Citra itu tugas akhir gua di sekolah itu. Judulnya Prognosis, film animasi 2 dimensi. Ada di YouTube-nya gua. Prognosis itu akhirnya didaftarkan di festival Film Indonesia. Festival Film Indonesia FFI. Dan menang ya, dapat Piala Citra ya. Alhamdulillah. Kategori apa, Bang? Itu Film animasi pendek terbaik. Luar biasa. Bro, 2019. tugas. Iya. akhirnya sekarang Bang Ren berarti sudah berkarir di animasi ya? Sudah dari full time? alhamdulillah sudah dari 2019. Jadi pertama kali megang animasi itu Nusa. Film animasi layar lebarnya Nusa, aku co-producer di situ. Tapi kok produser. Nah, yang ini Jumbo ini udah berseliweran di mana-mana, tapi belum tayang kan? Belum, masih produksi. Jumbo ini Masih produksi. Harus sabar bikin film animasi. Kalau yang trailernya itu udah ada kan? Yang Udah ada itu teaser udah pernah keluarin. Kalau di Jumbo ini gue sutradara dan nulis. Jadi lebih gue lah gitu. Pokoknya Jumbo ini akan tayang dan ada beberapa ini aku dengar selentingan katanya dia ada Nazar gitu. Ada I. Bukan itu Nasar, itu Nasar. Dia katanya mau bikin spesial show. Kalau nanti Jumbo tayang penontonnya 4 juta. Gampang, kita bikin 4 juta guys, biar dia bikin spesial show. Ayo. Pertanyaannya lu mau ngeliat gue bikin spesial show nggak? Mau lah. Kalau spesial show-nya mau lah. Tapi itu belum tahu kan tayang kapan? Udah, tapi belum bisa bilang. Belum bisa dibilang. Tenang aja, tunggu aja bentar lagi ada trailer lagi, ada apa lagi akan dikasih tahu pas. Asli orang yang concern banget nih sama apa ya bilangnya? Apa keresahan lu, Bang? Udah nggak ada tontonan untuk anak-anak atau gimana sih sebenarnya? Iya, jadi sebenarnya gini, gue tuh merasa cukup beruntung bisa menjadi orang yang tumbuh sebagai anak-anak yang bisa dibilang ya cukup bahagia lah gitu. Iya, bahagia. Nah, gue pengen mensyukuri itu dengan cara memastikan ada banyak lagi anak-anak juga yang tumbuhnya tuh sama kayak gue gitu. Dan itu salah satunya dari tontonan, dari media yang mereka konsumsi gitu. Dan apa namanya, begitu kesempatannya datang di Visinema itu sekarang ada namanya Visinema Studios. Jadi kan Visinema tuh Visinema Pictures kan, tahu kan, bikin Mencuri Raden Saleh dan segala macam. Kemudian ada Visinema Studios, dia fokus di konten anak dan keluarga gitu. Nah, Nusa itu masuk di dalamnya, habis itu Jumbo, sama satu lagi Domikado. Domikado tuh yang elu banget ya? Iya, Domikado tuh mimpi gue dari kecil sebenarnya. Gue tuh dulu nonton Sesame Street, nonton Elmo, pengen gitu bikin kayak gitu, tapi yang Indonesia gitu. Nah, muncullah si Domikado ini ya. Dari itu kan yang mainan anak-anak. Iya, Domikado. Iya, betul. Kalau tahu ya? Gaby nggak tahu pasti. Nggak tahu. Gaby. Dia taunya sama Domino. Jadi dulu permainan Domikado itu kan permainan yang kalau mainnya harus bersama-sama. Iya, harus rame. Ya, lo nggak bisa kayak orang gila kan sendiri kan. Domikado gitu kan. Harus rame-rame gitu. Nah, itu yang spiritnya tuh diambil, cocok kayaknya jadi nama Domikado. Kemudian udah baru kita ciptain karakter-karakter yang sekarang ada di Taman Domikado. Ada Odi. Odi itu Awan yang jadi narator. Jadi setiap kali nonton Domikado begitu mulai episode itu Awan. Yang nyambut Awan si Odi. Dari Cloudy sebenarnya. Cloudy kan Awan. Terus kita akan turun, kita akan ketemu ada karakter namanya Astrobek. Dia itu yang bebek yang paling paham ilmu pengetahuan dan sains. Pengen jadi astronot. Astrobek. Abis itu ada Cricket. Cricket itu anjing Shih Tzu yang mewakilkan anak-anak yang energinya berlebih. Lu tau gak sih anak? Iya, nggak ada capeknya. Orang tuanya udah ngantuk, kayak udah jam 11 malam nih masih lompat-lompat sofa. Iya, betul. Tahu pengalaman pasti kan? Benar. Nah, itu diwakilin Cricket. Abis itu ada Bea sama Beo. Bea sama Beo ini dua burung yang tinggal dalam satu rumah burung yang bersama, tapi karakternya beda. Beo itu disiplin, rapi, tepat waktu, tertib. Bea ini kayak slow aja gitu, berantakan apa segala macam. Terakhir itu ada Cis. Dia kucing yang sangat, kalau bahasa anak sekarang tuh zen. Jadi dia tuh bersahabat. Dia tuh sangat paham emosi. Dia bisa mengatur emosi dan dia saking tenangnya suka meditasi apa, jadi kesannya kayak ngantuk gitu. Berarti ini katanya bawa temennya. Karakter ada, aku salah satu karakternya. Siapa sih? Ada namanya Cis. Hai Cis. Cis, bangun Cis. Wih. Halo Cis. Halo, Kak Regan, Kak Indra. Masih tidur ya? Diganggu ya? Iya nih, ini di mana ya? Ini di studionya Tema Indonesia.
aku kira di Taman Domikado. Tadi tidurnya di Taman Domikado Iya, kok. tadi kan kamu Taman Domikado terus aku bilang, "Cis bangun, kita mau ke tempatnya Kak Rigen sama Kak Indra gitu." Kamu nggak bangun-bangun, ya udah aku gendong aja bawa ke sini. Ya kayak anak lagi nonton TV Lagi tapi nonton TV diangkat, iya pas ditanya. begitu. Kamu kalau diem aku kira pajangan di sini sih. Waktu itu kita bikin rumah buat Pak Rayap dari kayu dimakan kan sama dia kan. Iya betul. Oh iya, karena raya Karena dia dia. raya. Iya, akhirnya Karena dia dibikinnya raya. ribet. Iya. Nah, ini ada Kita teasernya. Kalau pengen lihat yang lainnya Bang, tokoh-tokohnya ada teasernya ada ya? teasernya nih. Oh iya. Mana nih? Domikado. Oh, ini throwback dia. Sip. Domikado tayang di hari Sabtu Oh, berarti gabung ada ini juga Bang. Ada manusianya juga. Ya kayak teaser gitu. Tayang tiap Sabtu jam 9 pagi selalu ada episode baru di YouTube-nya Domikado. Oh, tiap hari Sabtu. Jadi Domikado ini program edutainment yang menggabungkan puppet, bintang tamu, human, lagu, musik, animasi gitu. Main dong ke Taman Domikado. Ayo Bang, Iya, ayo main. Tapi jangan ke marah-marah ya. sana. Enggak dong, saya kan kalau di ini doang, acara lawak, marah-marah. Tapi kalau Cis yang paling senang dari yang udah tayang, cerita yang mana Cis? Cis paling seneng sama cerita yang ada Lala. Nah, Ada tahu nggak Lala? Lala? Lala Jadi ceritain Cis, Lala tuh siapa? Lala kecil itu peliharaannya Cis. Ah, kucing melihara Ulet. ulet. Oh, Ya. Jadi dia waktu itu lagi merawat tanamannya, tiba-tiba kok daunnya ada yang bolong-bolong. Iya. Terus dia menemukan ada ulat yang makan daunnya. Dia akhirnya sayang sama si Lala itu. Tapi habis itu sedih ya, karena tiba-tiba Lala hilang. Iya betul. Lala hilang, dicari-cari kemana-mana, tau-tau udah jadi kepompong. Oh, belajar Fosa. Kosa. Terus habis itu belajar nge-let go. Akhirnya dia jadi kupu-kupu, udah bukan jadi Lala yang kecil lagi, harus diizinin terbang. Terus belajar ikhlas. Domikado tuh jadi judul. Domikado judul. Dan Judulnya. nama tamannya. Oh, Taman Domikado. Nah teman-teman kalau misalnya follow sosmednya di IG, itu kita sering giveaway. Oke. Ikutan aja game, ada menggambar, ada tebak-tebakan, ada segala macam. Nama hashtagnya Kado Domikado. Kado Domikado. Instagramnya apa berarti? Domikado_id. Bener kali? Bener ya? Nah, Coba mesti si ngecek dulu. Domikado_id. Untuk yang belum, ini berarti ada di YouTube? Ada atau di YouTube, ada di Twitter, ada di Instagram, ada di TikTok ya? Iya benar. Si tayangannya ini? Tayangannya di YouTube. Di YouTube ya? YouTube. Pasarnya buat anak kita, Gil. Iya, Anak lu kan bener. Tapi jangan salah, banyak banget orang dewasa yang nonton ini suka menghibur. Suka, Karena gua memastikan di situ ada sesuatu buat orang dewasa juga. Oh. Karena nggak selalu anak kecil yang belajar dari orang dewasa juga belajar dari harus anak belajar kecil. dari anak Betul? kecil. Betul. Adriandi guys. Betul. Jangan jadi. Kita aja baru tahu istilah keras gara-gara sama anak-anak Gen Z ya. Iya, keras, betul. Keras gitu-gitu. Kelas apa? Keras tuh Keras, gebetan. Yang Itu udah lama kali. Nah, kita nggak tahu, Bang. I have a crush on you gitu. Iya. Keras, apa keras. Tapi apa kan itu gitu. sekarang itu jadi bahasa yang sepenggal sering doang, jadi banget maknanya gitu. gede banget gitu. Oh, oke. Dia keras gua gitu. Ah, keras lu apa maksudnya? Iya. Gua keras sama dia, ah. Iya. Ya gua juga keras kalau ngeliat gitu. Di ship, istilah ship. Ship. Oh, ship. Ya, mengidolakan kedua yang bisa bergabung Iya, gitu. gitu-gitu. Gue ship banget mereka gitu. Iya, kayak Tahu dari gitu. mana itu? Dia itu anak-anak Gen Z. Enggak, tahu nggak dari mana itu? Dari Karena mana? Dari relationship. Ya Allah. Jadi gitu. Jadi kalau Bukan misalnya dari kapal. Iya kan? Ya, masa kapal gitu. Ship, Ya, ship. jadi misalnya kayak Rigen sama Rigel relationshipnya Jegel. bagus banget nih. Gue suka banget shipnya Nge-ship, mereka. nge-shipin. Nah, makanya gue nge-ship banget mereka. Misalnya terus kayak Derby sama Sherina. Iya. Aduh, gue nge-ship banget karena gue suka relationshipnya Ya gitu. ampun. Untung bintang tamu lu gue kan. Iya. Baru tahu kita. Kita baru tahu istilah-istilah itu rame banget. Sumpah. Makanya sampai dewasa belajar terus. Seperti di Taman Domikado ya. Kenapa? Cis pamit dulu karena pembicaraannya Cis nggak ngerti. Oh iya. Minta maaf. Pamit dulu ya. Iya. Dah. Sampai ketemu di Taman Sampai Domikado ketemu ya. ya, Ya, Cis. Dadah. Nanti ketemu anakku ya, Cis. Bye-bye. Oh, dia tahu. Iya. Benar juga. Ini Kita suka lupa soalnya tuh. capek gini, Gel. Kalau ada anak-anak di sekitar kita ngobrol asik sendiri. Asik sendiri, lupa. Padahal anak tuh butuh waktu bersama orang dewasa. Luar biasa. Rian Andriadi.
Jangan lupa pokoknya buat teman-teman juga tadi nonton buat anak-anaknya atau buat orang dewasa juga bisa Domikado di YouTube-nya Domikado_ID ya Bang ya. Iya. Dia akan ada episode baru di setiap hari Sabtu jam 10. 9 pagi. 9 pagi, jam 9 pagi. Jadi terima kasih banyak Bang Rian Adrian. Terima kasih ya Bang Rian ya. Sukses untuk Domikadonya untuk apapun lah yang Bang Rian capai. Kita tunggu juga spesial show. Spesial show ya makanya dibikin 4 juta dong filmnya. Hashtagnya film Jumbo. Hashtagnya film Jumbo. Bismillah mudah-mudahan lah 4 juta. Amin. Pengen sih gue bikin spesial show lagi, kangen tau stand up lagi. Sama gue juga kangen. Gue tuh kemarin lihat kalian semua di Stand Up Fest 2023 tuh gue kayak, oh ini semua komedian udah punya warnanya masing-masing. Iya. Dan itu gue tuh merasa kayak keluarga nonton keluarga gitu. Nggak ada yang sirik, nggak ada yang apa, malah justru kayak ikut bangga, ikut happy gitu. Terus keren. Gue kemarin sempat ini Bang, sempat pas mau founder naik tuh kan, ternyata cuman improve tuh gue kenapa nggak stand up sih gitu. Sempat ada kepikiran gitu Bang. Tapi pas nonton improve-nya juga aja ternyata lucu banget ya improve-nya ya. Luar biasa ya. Karena tahu lah apa yang sedang hangat gitu, jadi dibicarakan. Dan jujur gitu. ya, maksudnya kita rindu banget gitu lihat. Jadi penonton gitu kayak kita dulu nonton kalian gitu di depan panggung gitu kayak. Nah, kangen masa-masa SMP. Gue merasakan tuh dari 2015 sampai 2019 jadi penonton doang. Enak kan? Enak emang. Gak usah stand up lah, nonton aja. Tapi gimana ya? Anak istri di rumah nih gitu. Iya. Thank you ya guys. Oke, thank you ya. Makasih banyak ya. Thank you. Teman-teman ya. tema Indonesia, thank you. Sampai ketemu lagi semuanya di Geger. Geger.